Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin, kaum muslimat yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita sejenak membahas tentang money politics, ya, tentang politik uang. Ini dalam rangka menyongsong Pilkada 9 Desember 2020, ada sebuah permasalahan sangat serius yang harus kembali kita ingatkan kepada masyarakat, kepada seluruh warga negeri, kepada khususnya kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, tentu saja khususnya di daerah yang sedang melaksanakan pemilu kada, baik memilih gubernur maupun bupati ataupun wali kota, yaitu tentang politik uang atau yang populer dalam bahasa media sebagai money politics, ya, politik uang, yaitu sebuah tindakan di mana para calon kepala daerah, baik calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, memberi uang kepada masyarakat dengan harapan agar masyarakat memilih mereka. Memberi sejumlah uang 100.000, 200.000, 300.000 atau bahkan lebih dari itu, atau sengaja mengkoordinir orang-orang tertentu memberikan uang mungkin 50 juta, 1 juta kepada orang-orang tertentu agar kemudian mereka yang memberikan kepada masyarakat baik di saat kampanye ataupun kemudian di masa tenang ataupun bahkan apa yang kita kenal dengan serangan fajar, ya, dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai politik uang, dan insyaallah masyarakat kita sesungguhnya sudah sangat paham tentang definisi politik uang ini, tetapi mereka mengabaikan, banyak di antara masyarakat yang mengabaikan tentang betapa sangat buruknya perilaku ini, betapa sangat terlarangnya perbuatan politik uang ini. Kita lihat dari 3 perspektif. Pertama, dalil nakli, ya, dalil nakli, dalil dari Quran ataupun hadis. Dalam hal ini kita baca hadis Rasulullah SAW, yaitu tentang rishwah, ya, bahwa politik uang ini sebenarnya sangat identik dengan apa yang disebut dalam hadis sebagai rishwah atau dalam kajian fikih sebagai rishwah, yaitu suap, ya, menyuap, memberikan uang, sejumlah uang untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, ya. Rasul bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberikan sogokan, menyuap seseorang, memberikan uang, sejumlah uang kepada seseorang untuk mengambil sesuatu yang belum tentu menjadi haknya, atau memang secara hukum tidak dibolehkan begitu caranya. Ini disebut sebagai ar-rashi, sang pemberi suap, wal murtashi, dan orang yang menerima suap, menerima uang, dalam konteks ini menerima politik uang, menerima sesuatu yang diberikan oleh calon-calon kepala daerah itu, finnar, kata ar-rashi wal murtashi finnar. Yang memberi maupun yang menerima sama-sama di neraka. Ini perspektif dalil nakli, bahwa politik uang sesuatu yang jelas sangat terlarang, ya, sangat tidak sesuai dengan syariat, bahkan dikatakan Rasul finnar, di neraka. Artinya ini dosa besar, ini sebuah pelanggaran sangat serius terhadap aturan syariat. Kemudian kita lihat dari perspektif hukum positif. Hukum positif. Kita baca dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, misalnya di pasal 523 disebutkan ayat 1, ya, disebutkan bahwa setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjadikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 huruf J, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Ya, ini salah satu pasal saja. Nah, karena sebenarnya ada banyak pasal dalam undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, nanti silakan kaum muslimin kalau dibaca, dicek lagi, ya. Ini salah satu pasal terkait dengan politik uang, bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan pidana, perbuatan against the law, ya, melawan hukum, perbuatan kejahatan, ya, kejahatan yang karenanya kemudian dipidana. Untuk pasal ini disebutkan pidananya paling lama 2 tahun atau denda 24 juta rupiah. Oke, itu secara dalil berdasarkan perspektif hukum positif. Kemudian kalau kita baca ini fenomena politik uang dalam kacamata dalil akli, ya. Kalau dalam khazanah keislaman kita kan ada dalil nakli, ada dalil akli. Nah, mungkin yang tadi bisa kita dalil qanuni, dalil hukum perundang-undangan.
Dengan dalil akli kita juga sangat paham bahwa sesungguhnya orang-orang yang melakukan politik uang itu adalah orang-orang yang mengkhianati keadilan, mengkhianati aturan, mengkhianati apa yang sebenarnya harusnya dihormati, yaitu kebebasan memilih dengan kesadaran sepenuhnya bahwa seorang warga negara mestinya dengan jujur dan objektif memilih orang yang terbaik untuk menjadi kepala daerahnya, tidak dipengaruhi oleh uang, imbalan, material atau apapun. Ketika seorang calon kepala daerah memberikan sejumlah uang kepada masyarakat, pilih nomor sekian ya, pilih nomor sekian ya, gitu. Ini uang. Baik uang itu diberi di awal maupun di akhir, karena ini macam-macam strateginya tim sukses para calon kepala daerah yang jahat ini orang-orang jahat ya. Mereka baik diberi di awal ya, Pak, ini ya uangnya 100.000, 200.000, tapi pilih ya nomor sekian ya. Atau kemudian diberikan di akhir. Nah, setelah jadi di antara modus yang kita ketahui itu misalnya bahwa ada yang ketika mereka di ruang di bilik suara mencoblos, kemudian difoto begitu ya, difoto bahwa benar dia memilih sesuai yang dikehendaki oleh tim sukses yang bagi-bagi uang itu, kemudian dikirim ke orang yang bagian, kemudian diperlihat oh benar ternyata milih sesuai yang mereka kehendaki, kemudian baru dikasih uang sesuai dengan janjinya berapa, 100.000, 200.000. Ini adalah sebuah kejahatan. Ini sebuah pengkhianatan terhadap demokrasi, terhadap sistem berpolitik yang mestinya jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan akal sehat. Ini mengkhianati akal sehat. Maka, kaum muslimin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingatkan kembali kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun saja berada, khususnya yang hari ini sedang dalam suasana pemilu kada, ya, akan terlibat dalam suasana pemilu nanti 9 Desember, mari kita pastikan bahwa tidak seorang pun di antara kita mau menerima sogokan politik itu. Mari kita nyatakan, kita menolak dengan tegas segala bentuk perbuatan ini, ya, politik uang ini, karena ini bertentangan dengan syariat. Ini bertentangan dengan syariat. Ini dimurkai oleh Allah, ini dibenci oleh Rasul, ini tidak sesuai dengan aturan Islam. Kemudian ini juga menabrak aturan undang-undang, ini juga menabrak akal sehat, yang mengkhianati akal sehat. Dan pasti kemudian akhirnya adalah kita yang akan menanggung akibat dari pelanggaran ini, dari penyimpangan ini, dari kejahatan ini. Karena setiap orang yang sudah mengeluarkan modal di luar batas-batas yang wajar, karena kita tahu bahwa ada political cost, tentu saja ada ongkos politik, ya. Kalau kos politik orang harus bikin spanduk, harus bikin banner, harus bikin kartu nama, dan sebagainya, itu tentu itu disebut sebagai political cost, ya, ongkos politik. Itu sesuatu yang tentu saja tidak bisa dihindarkan dalam percaturan politik, dalam sistem demokrasi prosedural kita hari ini. Tetapi ketika uang itu dipakai untuk membeli suara rakyat, nah ini yang kemudian akan menyebabkan hancur dan rusaknya sistem politik kita, yang akhirnya apa? Yang akan tampil menjadi pemimpin pastilah orang-orang yang nanti ketika menjadi pemimpin, yang mereka pikirkan pertama sekali apa? Mengembalikan uang, mengembalikan modal politik yang mereka entah dapatkan dari mana, ya, mungkin minta ke cukong ini, mungkin disponsori oleh pengusaha hitam ini, dan lain sebagainya. Yang kemudian setelah mereka menang, kalau mereka menang, mereka pasti akan pikirkan bagaimana mengembalikan uang itu dengan segala cara, by all means, dengan segala cara. Nah, itulah kemudian yang oleh para ulama kita dan juga para pengamat politik yang lurus, ya, karena ada sebagian pengamat politik ini yang pesanan juga begitu, ya, politik yang lurus mengatakan bahwa inilah di antara penyebab kenapa korupsi di negeri kita tidak kunjung bisa diatasi. Kenapa? Karena cara-cara berpolitik yang kotor seperti ini. Nah, sampai kapan kita akan membiarkan negeri kita selalu dalam suasana seperti ini? Maka Pilkada 2020, ya, Pilkada 9 Desember 2020 harus menjadi salah satu momentum di mana kita, khususnya kaum muslimin, karena kita sebagai mayoritas di negeri ini, apabila kita semua sepakat memastikan bahwa tidak seorang pun di antara kita mau menerima politik uang itu, bahkan kalau bisa melaporkan, dia seharusnya apa? Melaporkan kalau ada orang-orang yang melakukan seperti itu, dengan mungkin direkam atau apa dan sebagainya, kemudian itu menjadi alat bukti, kita laporkan ke Bawaslu kah, atau mungkin langsung ke polisi, atau kemudian ke lembaga-lembaga yang yang otoritatif untuk itu, sebagai bahagian dari cara kita untuk menyelamatkan negeri ini dari sistem yang rusak selama ini yang masih berlangsung. Kepada Allah SWT kita bermohon, mudah-mudahan
Pilkada serentak 9 Desember 2020 menjadi momentum kebangkitan umat, di mana akan tampil memimpin daerah-daerah, ya, provinsi, kabupaten, kota, betul-betul adalah orang-orang terbaik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang adil, orang-orang yang amanah, orang yang takut kepada Allah. Yang kekuasaan yang mereka dapatkan itu akan mereka pergunakan sebaik-baiknya untuk membela agama Allah, untuk menegakkan keadilan, menebarkan kemakmuran dan kesejahteraan di seluruh penjuru negeri. Semoga Allah SWT ijabah doa kita, dan kita tentu harus berjuang semaksimal kemampuan kita demi meraih apa yang kita cita-citakan, yang kita mohonkan kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.